Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke Mulyana Channel. Oke teman-teman, kita di sini lagi ngerjain mobil carry 10 tuh ya ini. Nah di sini karena kan radiatornya itu mampet banget, mungkin sudah kelamaan ya teman-teman, nggak pernah dibongkar. Nah buat teman-teman kalau misalkan mobilnya sudah mulai terasa panas atau misalkan overheat, teman-teman segera bawa ke bengkel saja yang terdekat, jadi biar aman di perjalanan ya teman-teman. Jadi kita di sini berbagi pengalaman, ya sharing, kita berbagi ilmu aja ya teman-teman. Nah teman-teman, tadinya temperatur tuh naik banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dibersihin radiatornya. Maaf ya tadi kita tidak di video waktu pas pembukaannya, karena kan ini orangnya pengen cepet-cepet teman-teman. Tadi ini kisi-kisinya itu mumpet banget, nggak ada yang jalan sama sekali ya teman-teman. Sekarang kita udah dibersihin seperti ini. Tadinya kotor banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman kalau misalkan mulut selang radiator seperti ini, itu harus cepat-cepat diganti ya, karena ini bisa mesin overheat atau bisa mesin juga turun ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah rusak seperti ini teman-teman, diganti saja, jadi biar aman, nanti selangnya nggak jebol ya teman-teman. Karena ini mulut selang dari besi ya teman-teman, jadi karena kalau misalkan besi itu dia cepat karat teman-teman. Nah sekarang kita ganti dengan kuningan ya. Ini tadi kita bikin, nah dirubah pakai kuningan, jadi biar awet. Kalau misalkan kita udah ganti pakai kuningan gini ya biasanya lama teman-teman, dan dia anti karat, nggak bakalan sampai keropos lah. Kalau udah pakai kuningan itu udah bagus banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mulai las ya, ini radiatornya. Nah buat teman-teman kalau misalkan buat pemula juga ya, kita di sini berbagi ilmu saja. Kalau misalkan radiator itu harus benar-benar bersih ya teman-teman. Karena misalkan kalau misalkan apa namanya itu, kalau bersih itu yang lasnya juga cepet lah, nggak lambat ya teman-teman. Nah karena kita membantu apa pakai ini besi kecil gini ya teman, itu biar cepat, jadi biar rata, karena kita di gosok-gosok biar cepet nempel ke dalam ya timahnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau bersih radiatornya itu cepet ya, nempelnya timah itu rapat banget teman-teman. Soalnya kalau kita nggak bersih itu nantinya radiatornya susah teman-teman. Makanya kalau sering bocor itu karena radiatornya gosoknya nggak bersih teman-teman, jadi si timah itu bisa rembes kalau misalkan kena air panas. Jadi ya harus benar-benar matang. Kita biasa menggunakan api dari kompresor ya teman-teman. Kita sudah ngerubah sendiri, jadi kita bukan menggunakan gas atau karbit. Saya menggunakan bensin. Karena kita ngerubah pakai kompresor ya teman-teman.
mungkin kalau di Jakarta itu berapa orang lah teman-teman yang pakai kompresor. Karena kita itu ngerubah sendiri ya, dari kompresor bisa ngeluarin api itu kita udah merakit sendiri gitu. Nah istilahnya nggak boros teman-teman. Jadi apinya ini tuh kan bisa besar bisa kecil gitu kan, ada setelannya. Kalau teman-teman kalau misalkan pengen istilah buat pemula, kompresor ngeluarin api itu ada di video saya sebelumnya. Nah itu ada teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bikin api dari kompresor ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan bensin. Buat pemula kalau misalkan mau bikin seperti alat saya, ada video sebelumnya ya tuh, di sebelumnya udah ada videonya. Cara merakitnya itu udah ada ya teman-teman. Jadi kita di sini sering berbagi pengalaman, juga berbagi ilmu juga ya buat sahabat-sahabat di luaran sana. Jadi usahakan kalau misalkan udah mesin terasa panas, segeralah bawa ke bengkel radiator yang terdekat. Jadi biar aman di jalan. Karena kalau radiator itu sebenarnya sepele ya teman-teman barangnya itu, tapi akibatnya fatal. Daripada kehabisan air, mendingan kehabisan bensin teman-teman. Kalau misalkan kehabisan air ya akibatnya mesin jadi rontok ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah selongsong mulut radiator yang tadi saya bikin. Insya Allah kalau misalkan teman-teman sudah diganti pakai kuningan itu awet ya teman-teman. Dia nggak bakalan sampai rontok karena ini kuningan teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mulutnya masih besi, kalau servis radiator sekalian diganti saja, karena kalau misalkan besi itu lama-lama keropos, terus bisa rembes juga ya teman-teman. Di bagian lasan itu bisa rembes karena nggak senyawa kalau besi sama tembaga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah diganti seperti ini, yaitu awet, sangat awet banget teman-teman. Oke teman-teman, nih muka saya aslinya itu, nah banyak yang minta saya di videoin katanya, banyak yang nge-DM saya, juga yang WhatsApp saya juga gitu kan. Kadang kok cuma suaranya saja, nah orangnya nggak kelihatan. Nah inilah. Ini buat teman-teman yang suka WA gitu kan ke saya nih. Ini radiatornya kecil banget, jadi susah teman-teman. Kalau misalkan kijang itu pas banget ukuran dudukan itu.
kadang punya carry dari kecil susah teman-teman. Nah inilah teman-teman wajah saya, banyak yang minta muka saya. Nah inilah teman-teman, kebanyakan orang bilang katanya cuma suaranya saja tapi orangnya agak pernah kelihatan. Inilah saya buktikan buat teman-teman yang sudah WA saya. Ya beginilah teman-teman, kalau misalkan masih jadi kuli ya seperti gini teman-teman. Ya kita nikmatin sajalah. Jadi buat pemula ya, kalau misalkan cara ngelasnya seperti ini tuh harus benar-benar panas, jangan sampai timahnya itu benar-benar masih kasar, karena kalau misalkan timahnya kasar itu nantinya bisa retak ya teman-teman. Ini kita berbagi aja buat pemula lah istilahnya. Kalau misalkan cara ngelasnya itu harus benar-benar lasannya itu harus licin teman-teman, jangan sampai kelihatan kasar, karena kalau misalkan kelihatan kasar itu nantinya bisa retak lagi ya teman-teman. Jadi kita di sini berbagi saja buat pemula lah istilahnya, kan harus benar-benar rapet, harus licin. Nah itu baru lasannya itu udah pasti kuat ya teman-teman. Cuman kalau misalkan timah kelihatan kasar itu pasti bakalan retak suatu saat teman-teman. Kita sharing saja teman-teman. Saya juga di sini masih belajar dan terus belajar ya teman-teman. Ya mudah-mudahan video ini bisa membantu buat sahabat-sahabat di luar sana. Oke segitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.